tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Ketemu lagi dengan saya, channel yang sederhana ini. Alhamdulillah saudaraku semua, pada kesempatan hari ini saya bisa berbagi lagi kepada kalian, dan tentunya saya akan menjawab banyak pertanyaan selama saya belum bisa mengupload video. Dan saudaraku semua, di sini saya perlu jelaskan, nanti saya akan memberikan sedikit ilmu kepada kalian semua yang banyak bertanya kepada saya masalah keilmuan. Insya Allah itu menurut versi saya yang harus kujabarkan kepada kalian semua. Mudah-mudahan jangan nantinya akan paham apa yang saya utarakan ya. Dan untuk saudaraku semua, saya doakan untuk kalian semua, mudah-mudahan rezekinya kalian melimpah ruah, mudah-mudahan untuk rezeki berikutnya semakin baik dan semakin baik lagi, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya setiap hembusan nafas kita, di setiap langkah ke kita, dan di setiap kita bernafas selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung tonton aja saudaraku semua. Jadi banyak sekali yang bertanya masalah keilmuan, kenapa setiap wirid amalan banyak yang tidak masuk, ataupun mewiridkan sesuatu ataupun menerima ijazah dari seseorang tidak masuk. Jadi di sini akan saya perjelaskan masalah dan faktor-faktornya ya saudaraku. Jadi ini adalah versi saya, dan yang saya alami sendiri ataupun yang saya pelajari sekian lama ini, itulah yang saya ketahui. Jadi jangan diperbandingkan dengan yang lain, karena inilah versi saya ya saudaraku semua. Jadi untuk yang pertama, kenapa setiap mengamalkan ilmu tidak masuk ataupun jarang berfungsi, dan tidak tahu bagaimana dia masuknya itu lewat mana atau bagaimana. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi saudaraku semua, di sini saya perlu saya jelaskan agar kalian nanti paham semua, karena nanti otomatis kalian kalau apabila apa yang kalian pelajari tidak masuk, itu kebanyakan menyalahkan pengijazah ataupun menyalahkan guru kalian atau menyalahkan siapapun yang biasanya yang kalian anut. Jadi saudaraku semua, sebenarnya kuncinya adalah di diri kita sendiri. Yakin ya, yang penting utama yakin. Terus yang kedua, kalian tahu asal mausul asma tersebut. Terus yang ketiga, kalian tahu pengijazahnya langsung. Itu tidak peduli dari YouTube ataupun dari media mana, asalkan kalian tahu wajahnya, siapa pengijazahnya, insya Allah itu akan masuk. Terus yang poin-poinnya adalah saudaraku semua, jadi poin supaya masuk itu kita harus tahu memang benar-benar menuruti apa yang diajarkan oleh guru kalian ataupun pengijazahnya. Jadi tidak diselewengkan ataupun tidak ditambah-tambah ataupun tidak dikurangi. Jadi itu ya saudaraku. Jadi kita harus memang menganut, harus nurut dengan apa yang sudah ditentukan oleh sang pengijazah. Nah itu saudaraku. Jadi banyak sekali yang bertanya kepada saya, kenapa setiap menerima ijazah tidak masuk ataupun tidak bisa digunakan. Nah jadi itu ya saudaraku, perlu diingat. Nah terus apabila ini boleh dibuktikan, kalian nanti silahkan siapkan HP, silahkan rekam setiap wirid kalian yang diucapkan dengan lisan ya saudaraku. Pasti banyak yang keliru. Nah inilah penyebab utama yang tidak masuk. Jadi ketika kita mewiridkan sesuatu yang banyak ataupun yang ribuan kali, ataupun walaupun cuma sedikit ratusan kali, contoh 313 kali, itu silakan nanti direkam. Rekaman itu dengar putar setelah kalian selesai. Ada yang salah apa enggak? Nah itu selama 7 hari ataupun selama berapa hari itu rekam. Itu biasanya mengintrospeksi diri. Itu saya sama seperti yang saya ajarkan ini dulu saudaraku. Jadi seandainya kita mengamalkan sebuah surah Al-Fatihah, seandainya contoh ini ya saudaraku, Al-Fatihah itu ketika kita mengamalkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali, itu tidak akan salah. Tapi apabila nanti sudah ratusan kali dan berhari-hari, itu banyak yang salah saudaraku. Boleh sampai buktikan, nanti silahkan rekam, karena itulah ujiannya. Terus pikiran kita akan loss, akan hilang. Biasanya seperti itu. Apalagi apabila ada cuman rohnya ayat aja, ayatnya aja ya, rohnya aja. Ketika kalian mengamalkan saat ini surah Al-Fatihah ayat keempat
seandainya. Nah itu kalian baca itu terus, nanti kalian pasti ada yang salah. Itu silakan kalian buktikan. Makanya hitungan itu tepatnya segitu ya harus tepat, jangan pernah dikurangi ataupun pernah dilebihi. Itulah pengalaman saya, saudaraku. Jadi yang pertama kalian harus memang yakin, terus yang kedua kalian harus tahu siapa pengijazahnya, terus yang ketiga kalian harus tahu asal mausulnya asma tersebut. Boleh ditanyakan langsung ya dengan pengijazah kalian. Nah insya Allah kalau seperti itu kalian ikhlas menjalaninya, dan sang pengijazah kalian, sang guru kalian ikhlas untuk mengijazahkan, insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kalian semua. Walaupun kalian tidak merasakan, tapi tentunya nanti kalian semua akan merasakan sendiri, akan tahu nanti hasilnya di akhir belakang. Saya kira itu aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jenengan, karena itulah versi saya yang saya ketahui. Kenapa ilmu itu tidak bisa masuk, amalan tidak bisa masuk, ya itulah sesungguhnya yang terjadi. Kita harus introspeksi diri kita sendiri, baru kita melangkah yang lain, apakah kita sudah benar melakukannya atau belum. Seperti itu, saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.